Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Amanatus Sofha dari Prodi Informatika kelas A semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang lisensi dan pembatalan merek serta penjelasan pendaftaran merek. Baiklah, untuk kali ini dibagi menjadi 3 topik pembahasan. Yang pertama yakni penjelasan lisensi, yang kedua penjelasan pembatalan merek, dan yang ketiga penjelasan pendaftaran merek. Yang pertama, penjelasan lisensi dibagi menjadi definisi, syarat, hak dan kewajiban, pemberhentian lisensi, dan keuntungan risiko. Untuk pembatalan merek, alasan pembatalan, proses pembatalan, biaya yang terlibat, hasil pembatalan, dan dampak atau bisnis. Dan yang terakhir yakni pendaftaran merek, proses pendaftaran, pertimbangan hukum, keuntungan pendaftaran, pemeliharaan pendaftaran, serta ketidakpatuhan pendaftaran. Baiklah, masuk pada topik pembahasan yang pertama, yakni tentang penjelasan lisensi. Lisensi merek. Untuk yang pertama, yakni definisi. Lisensi merek adalah suatu perjanjian di mana pemilik merek atau lisensor memberikan izin kepada pihak lain atau lisense untuk menggunakan merek tersebut. Ini mencakup hak untuk mengeksploitasi identitas merek seperti logo, nama merek, atau simbol merek dalam kaitannya dengan produk atau layanan tertentu. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yakni syarat-syarat. Dalam perjanjian lisensi terdapat syarat-syarat yang mengatur penggunaan merek. Syarat-syarat ini dapat mencakup batasan geografis, misalnya pengguna hanya di wilayah tertentu, batasan waktu, misalnya izin hanya berlaku selama beberapa tahun, atau batasan produk atau layanan tertentu yang dapat dicakup oleh lisensi. Kemudian yang ketiga yakni hak dan kewajiban. Lisensor memberikan hak kepada lisense untuk menggunakan merek tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Lisensor biasanya menerima pembayaran lisensi atau royalti sebagai imbalan atas penggunaan merek. Lisensor diharapkan mematuhi syarat-syarat lisensi, dan pelanggaran terhadap perjanjian dapat mengakibatkan pembatalan lisensi. Kemudian selanjutnya pemberhentian lisensi. Lisensi dapat diberhentikan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Misalnya, jika lisensor melanggar syarat-syarat lisensi, lisensor dapat memutuskan lisensi tersebut. Sebaliknya, lisensi dapat berakhir pada periode waktu yang disepakati. Kemudian, keuntungan dan resiko. Lisensor mendapatkan keuntungan finansial dari lisensi tanpa harus secara langsung terlibat dalam produksi atau distribusi. Bagi lisensor, lisensi memberikan akses ke merek yang sudah dikenal dengan reputasi baik, memungkinkan untuk memasarkan produk atau layanan dengan daya tarik merek tersebut. Namun, lisensi juga harus membayar biaya lisensi dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh lisensor. Kemudian masuk ke topik yang kedua, yakni pembatalan merek. Pembatalan merek disini menjadi beberapa poin. Yang pertama yakni alasan pembatalan. Pembatalan merek dapat diajukan atas beberapa alasan, termasuk yang pertama, ketidakpatuhan dengan persyaratan pendaftaran. Merek mungkin tidak memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditetapkan oleh kantor merek, seperti kurangnya kejelasan dalam deskripsi merek atau tidak adanya tanda yang membedakan. Ketidakgunaan yang berkelanjutan. Jika pemilik merek tidak menggunakan merek tersebut untuk produk atau layanan tertentu dalam periode waktu yang ditentukan, merek dapat menjadi rentan terhadap pembatalan. Kemudian selanjutnya ini konflik dengan merek lain. Pembatalan dapat diajukan jika terdapat konflik dengan merek lain yang telah ada atau jika pihak lain merasa bahwa merek tersebut terlalu mirip dengan merek yang sudah ada. Terus selanjutnya ini proses pembatalan. Proses pembatalan melibatkan pengajuan permohonan resmi kepada kantor merek yang bersangkutan. Pemohon membatalkan harus menyajikan bukti-bukti yang mendukung klaimnya. Misalnya, bukti yang ketidakgunaan yang berkelanjutan terbukti adanya konflik dengan merek lain. Kemudian, yakni pihak yang terlibat. Pemohon membatalkan adalah pihak yang mengajukan permohonan untuk membatalkan merek. Pemilik merek yang terdaftar kemudian menjadi pihak yang harus membela mereknya, menyajikan argumen dan bukti untuk perlawanan untuk melawan permohonan pembatalan. Selanjutnya ini hasil pembatalan. Jika pembatalan berhasil, merek dapat kehilangan status terdaftarnya dan tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum. Pihak yang membatalkan merek biasanya mendapatkan keuntungan dalam hal ini, sementara pemilik merek harus mencari cara lain untuk melindungi identitas mereknya. Kemudian yakni dampak bisnis. Pembatalan merek dapat memiliki dampak serius pada bisnis.
Hilangnya perlindungan merek dapat membuka pintu bagi pesaing untuk menggunakan atau meniru merek tersebut, dan ini dapat merugikan reputasi dan nilai merek secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemilik merek harus dapat mempertimbangkan dengan serius setiap tindakan pembatalan dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi mereknya. Kemudian masuk ke topik yang terakhir, yakni pendaftaran merek. Pendaftaran merek dibagi menjadi beberapa poin, yakni yang pertama proses pendaftaran. Proses pendaftaran merek dimulai dengan pengajuan permohonan kepada kantor merek yang berwenang. Permohonan ini biasanya memerlukan beberapa informasi, termasuk deskripsi merek yang pertama, penjelasan rinci tentang merek seperti logo, nama merek atau simbol merek yang akan didaftarkan. Yang kedua, daftar produk atau layanan. Spesifikasi produk atau layanan yang akan dicakup oleh merek tersebut. Ini membantu dalam menentukan cakupan perlindungan merek. Yang ketiga, pembayaran biaya pendaftaran. Pemohon harus membayar biaya pendaftaran yang biasanya berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan cakupan perlindungan yang diinginkan. Yang keempat, perlindungan hukum. Setelah pendaftaran diterima dan memenuhi persyaratan, merek tersebut diberikan perlindungan hukum. Ini mencakup hak eksklusif untuk menggunakan merek dalam hubungannya dengan produk atau layanan tertentu yang terdaftar dalam pendaftaran. Poin yang kedua, keuntungan pendaftaran. Pendaftaran merek memberikan sejumlah keuntungan, termasuk yang pertama, hak eksklusif. Pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereknya, memberikan keunggulan kompetitif dan mencegah pihak lain menggunakan merek serupa. Yang kedua, perlindungan hukum. Pendaftaran memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengejar tindakan hukum terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa izin atau menggunakan atau melakukan pelanggaran merek. Yang ketiga, nilai komersial. Merek yang terdaftar memiliki nilai komersial yang lebih tinggi, dapat meningkatkan daya tarik bisnis dan membantu dalam membangun citra merek yang kuat. Kemudian yang keempat, pemeliharaan pendaftaran. Pemilik merek harus secara teratur memperbarui dalam memelihara pendaftaran merek. Ini bisa melibatkan pembayaran biaya pemeliharaan dan memastikan bahwa merek tetap digunakan sesuai dengan persyaratan pendaftaran. Kemudian ketidakpatuhan dan pembatalan. Jika pemilik merek tidak mematuhi persyaratan pemeliharaan atau jika ada pihak yang merasa terganggu, mereka dapat mengajukan pembatalan merek. Oleh karena itu, pemilik merek perlu menjaga agar mereknya tetap memenuhi persyaratan hukum untuk mempertahankan perlindungan hukumnya. Mungkin sekian teman-teman video yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.